Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tetap semangat dalam belajar meraih kesuksesan. Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia dengan materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Jadi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa dengan tujuan pembelajaran, ya anak-anak bisa lihat. Dan tujuan pembelajaran kita ini diharapkan ketika di akhir pembelajaran kita anak-anak dapat menguasainya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, berbicara tentang masalah disintegrasi bangsa berarti di sini ada kaitan dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan itu adalah bersatunya, ya, bersatunya setiap bangsa. Nah, disintegrasi bangsa adalah masalah perpecahan yang mengganggu proses persatuan dan keamanan di negara Indonesia. Nah, anak-anak ibu sekalian, di awal Indonesia merdeka pada tahun 1945 itu Indonesia merdeka, tetapi sejak tahun 1948 sampai 1965 pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia mengalami yang namanya proses disintegrasi bangsa. Artinya, di saat bangsa Indonesia sedang fokus untuk menghadapi penjajah Belanda, nah, kita juga fokus dalam masalah keamanan yang mengganggu di dalam negeri Indonesia. Baik anak-anak, semoga anak-anak bisa mengikuti apa yang Ibu Nining sampaikan. Nah, ancaman disintegrasi bangsa, anak-anak bisa lihat ya, terbagi menjadi beberapa kepentingan. Bisa menjadi yang pertama itu kepentingan ideologi, kemudian ada kepentingan, dan kemudian ada berbasis pemerintahan. Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini Ibu Nining akan menjelaskan masalah atau peristiwa yang mengganggu disintegrasi bangsa, ya, dengan permasalahan PRRI, ya, PRRI. Jadi ada beberapa masalah atau gerakan yang mengganggu keamanan Republik Indonesia. Itu ada PKI Madiun 1948, ada DITII, ada Gerakan 30 September 1965, ada APRA, RMS, Andi Ajis, dan PRRI. Baiklah anak ibu, di sini Ibu Nining akan menjelaskan tentang PRRI. PRRI yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Jadi PRRI itu adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ya, yang diawali adanya pembentukan dewan-dewan di daerah, ya, dalam upaya, ya, adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Jadi PRRI ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein yang pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan PRRI. Ya, maksud memproklamirkan ini adalah memproklamasikan pemerintah Republik Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi ketika itu, ya, kita itu sudah menjadi negara kesatuan, tetapi ketika muncul gerakan PRRI, Kolonel Hussein itu memproklamirkan berdirinya, ya, berdirinya negara sendiri di wilayah Sumatera Barat. Oke, sampai di sini mungkin mudah-mudahan anak-anak ibu dapat mengerti. Kemudian Sapudin Prawira Negara ditunjuk, ya, sebagai Perdana Menteri PRRI, ya, jadi ditunjuk sebagai
Perdana Menteri. Oke, anak-anak bisa lihat ya, Saphrudin Prawira Negara ya pernah ditunjuk sebagai Perdana Menteri dari PRRI. Nah, kemudian Ahmad Hussein ya awalnya memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat ya agar kabinet Juanda itu menyerahkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Nah, jadi yang namanya pemberontakan ya, pemberontakan PRRI ini terjadi di daerah ya, didasari atau dilatar belakangi dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Jadi diawali adanya permintaan pembiayaan dan kemudian otonomi daerah. Nah, PRRI ini mendapat dukungan ya banyak tokoh-tokoh nasional kita yang mendukung gerakan PRRI ini. Salah satunya adalah DJ Somba. Nah, beliau mendukung adanya gerakan PRRI ini ya sebagai gerakan di daerah yang intinya memprotes kebijakan dari pemerintah pusat ya. Nah, walaupun gerakan PRRI ini banyak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional, tetapi gerakan PRRI ini dapat ditumpas oleh pemerintah pusat ya. Karena apa? Karena gerakan PRRI ini mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 61 Kolonel Ahmad Hussein itu menyerahkan diri kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu Nining, anak-anak semuanya dapat memahami apa yang menjadi latar belakang gerakan PRRI, siapa tokoh-tokohnya, apa yang dibuat di PRRI tersebut. Nah, dalam ayat Al-Quran, anak-anak bisa lihat ya, nanti di rumah juga anak-anak bisa buka Al-Quran masing-masing. Dalam Al-Quran juga disebutkan masalah pemberontakan itu di dalam Quran surat Ali Imran 103. Ya, baiklah Nana bisa lihat ya, nanti di rumah Nanda bisa membacanya. Bahwasanya Allah juga di situ sudah menceritakan dalam Al-Quran bahwasanya kita itu harus bersatu. Kita tidak boleh terpecah-pecah. Kita harus bersatu dan kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keterangan Ibu Nining pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan mengulang-ulang kembali pembelajaran di rumah. Terima kasih Ibu Nining ucapkan. Al-Ulum, Religious, Smart, Leadership, Youthfully. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.